welcome to our YouTube channel. Ketemu suami harus sabar. Selamat pagi, apa kabar? Apa kabar kok ketawa? Baik ya, luar biasa ya, semoga semangat dan antusias. Mas saya Nicholas Dennis, biasa dipanggil Dennis. Lalu ini partner saya, calon istri saya. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Ya, tepuk tangan. Didoakan ya. Ini Ya. apa power couple namanya. Iya, ya. betul. Namanya Beta, mungkin bisa kenalan. Oke, terima kasih. Baik, selamat pagi Bapak, Ibu-ibu sekalian. Apa kabar? Perkenalkan, nama saya Ansila Betaria Tirtana, biasa dipanggil Beta. Persatukan komoditas Indonesia yang tadinya diekspor mentah terus, tapi kita bikin brand di Indonesia yang punya nilai tambah dan akhirnya kita ekspor. Nama bisnis itu sangat penting Bapak Ibu, khususnya nama itu kan kita anggap sebagai doa. Nah, karena saya dulu pas SMA suka mendaki gunung, jadi cita-cita saya itu mendaki gunung namanya Kartens. Tahu Gunung Kartens? Itu puncak tertinggi di Indonesia ya, di Papua. Di Gunung Jayawijaya itu puncaknya namanya Kartens. Lalu saya terinspirasi akhirnya Kartens. Jadi akhirnya saya bangun Kartens Cocoa. Jadi tujuannya ya, kalau kita bangun bisnis itu seperti mendaki gunung. Harus pelan supaya kita mencapai ke puncak. Dan juga saya kaitkanlah dengan coklat ya. Coklat itu kan memberikan energi, memberikan rasa happy. Ya semoga kita bisa mencapai puncak Kartens kita masing-masing dalam kehidupan ini. Nah, sumber daya kita yang banyak sekali, sumber daya manusia kita juga banyak sekali, populasi kita banyak, harusnya kita bisa melebihi orang-orang Eropa, orang-orang Amerika untuk menjadi maju. Karena privilege kita tuh besar sekali, Pak. Besar sekali, Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu di sini kebanyakan mungkin UMKM makanan ya. Nah itu luar biasa saya apresiasi karena bisa mengolah barang yang tadinya mentah, rempah-rempah, bumbu-bumbuan, buah-buahan atau apa menjadi sesuatu yang bernilai. Dan itu persis bagi saya kunci supaya Indonesia bisa jadi negara maju ya seperti itu. Supaya kita memberikan nilai tambah pada produk-produk kita, pada sumber daya alam kita, supaya bisa maju dan akhirnya punya nilai tambah untuk jadi brand global. Sejarah berdirinya Kartens Cocoa atau Persatuan Grup ini seperti apa Mbak Beta? Ya, kami mulai Kartens Cocoa ini dari tahun 2021, jadi baru 2 tahun berdiri. Awalnya kita ya sebagai pasangan ya kan punya cita-cita menikah, membangun keluarga dan lain-lain, pasti butuh modal ya. Butuh modal, tapi pada saat itu kami masih kuliah, ya sampai sekarang pun masih kuliah. Nah akhirnya kami coba research, coba cari tahu tentang coklat Indonesia, dan ternyata Indonesia penghasil kakao terbesar ketiga di dunia. Terus kita melihat peluang yang sangat besar karena kakao di Indonesia ya diekspor bahan mentah, bijinya saja, tetapi masih sedikit yang mengolah di dalam negeri. Nah maka dari itu kita mencoba untuk awalnya ayo kita coba bikin produk coklat yang bisa langsung dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, yang produk olahan dalam negeri. Kemudian kami coba untuk membuat awalnya adalah powder drink, jadi minuman bubuk coklat yang sudah kami campurkan dengan gula dan juga bahan lainnya seperti creamer, ya tentunya masih bahan rumahan ya. Oh ya, kita juga bawa coklatnya, mungkin ini bisa ditunjukkan. Nah, kami membuat Kartens Cocoa ini single origin, jadi kami menunjukkan berbagai daerah dari Indonesia. Ternyata coklat Indonesia itu sama seperti kopi di Indonesia, punya karakteristiknya masing-masing, punya rasanya yang berbeda dari masing-masing daerah. Karena memang dari daerah tanamnya, dari kondisi tanah, kondisi lingkungan sekitar itu ketinggian mempengaruhi dari karakteristik coklat ini sendiri. Ternyata produk UMKM yang dilirik oleh market mancanegara itu nggak cuma dari rasa doang atau kualitas atau kualifikasi produk doang, tapi dari tampilan itu sangat mempengaruhi besar sekali ya. Lumayan besar. Lumayan besar ya. Tadi dari mulai tampilan packagingnya udah keren nih. Karena ini first impression. First impression ya. Orang pertama kali bukan nggak langsung nyobain, tapi lihat dulu kemasannya dulu, gimana. Keren, ya kan. Terus ada expired Iya, date-nya betul. dan sebagainya. Terus ternyata ada Sumatera, ada Sulawesi, ada siapa. Iya. Itu mungkin daya tarik dan ada story yang dibangun ya. Jadi Betul. saya yang tertarik dengan Kartens Cocoa ini karena ada story juga yang dibangun. Kayak Sumatera, kakao Sumatera tuh seperti ini loh. Kakao dari West Jawa tuh seperti ini. Itu kan story. Sehingga orang mancanegara tuh pasti tertarik, gitu ya. Silakan diceritakan. Oke, pertamanya sebenarnya kami merintis bisnis tuh nggak pengen ekspor sebenarnya. Oke. Pertama kami mikir ya hanya iseng-iseng aja, coba-coba aja. Waktu itu sebagai mahasiswa ya udah iseng lah ya. Lalu turning point kami ya setelah mengikuti lomba-lomba bisnis. Jadi waktu itu modal kami tuh cuma 4 juta ya. Jadi uang jajan disisihin 4 juta tuh cuma buat beli, ya buat marketing sama buat research and development produk 4 juta.
Nah saya pikir ini nggak mungkin bikin bisnis 4 juta doang, kita butuh tambahan modal tapi nggak punya duit, minta orang tua nggak berani, takut. Nah maka caranya ya ikut lomba bisnis. Pertama lomba bisnis nggak cuma cari modal aja, tapi cari validasi. Karena ini kan ide bisnis ya dari saya aja atau berdua sama Beta, kita butuh validasi dari orang luar untuk menilai bisnis kita tuh seperti apa. Maka waktu itu saya ikut beberapa lomba bisnis dan turning point-nya waktu ikut di Bea Cukai, di UMKM Week. Nah waktu itu kan slogannya UMKM naik kelas, Ekonomi tancap gas. ekonomi tancap gas. Dan memang yang waktu itu Bea Cukai sangat mengecarkan ekspor. Kita diberi kesempatan pameran di sana, kalau ada pejabat Bea Cukai datang ditanya udah ekspor belum, udah ekspor belum. Jadi dalam batin saya itu ada tekanan gitu ya. Wah ini belum ekspor, harus Beban ekspor. ya, beban. Iya, jadi tapi justru beban itu yang memberikan motivasi, memberikan semangat. Terus saya mikir, lalu saya juga kuliah belajar ekspor, tapi cuma belajar doang, nggak nyantol gitu ya. Nggak nyantol. Tapi sejak itu ditanya ekspor nggak? Akhirnya iya kenapa nggak, supaya orientasinya kita ekspor. Maka waktu sejak itu saya bikin gimana supaya produk saya ini, supaya Kartens Cocoa ini terkualifikasi, kualitasnya layak untuk diekspor. Lalu ya alasan pertama selain menambah margin, menambah profit, lalu memperkenalkan juga produk Indonesia ke luar negeri, kita juga bisa menarik uang dari luar negeri ke Indonesia, nambah devisa negara. Dan itu kan ada sebutannya pahlawan devisa. Nah itu kan bagi anak muda tuh kayak keren gitu ya, jadi pahlawan gitu ya. Ya justru seperti itu yang memotivasi sebenarnya. Unique selling point atau yang keunikan, tapi kita mungkin saat ini sudah beranjak lagi ke jauh lebih dari itu. USP-nya bukan lagi unique selling point, tapi unique story point. Maka dari itu setiap usaha menurut kami harus punya story, karena story setiap orang pasti berbeda. Saya dan Denis pasti punya story yang berbeda, apalagi saya dengan ibu-ibu sekalian pasti story kita berbeda semua. Nah terus yang kedua adalah kemauan untuk belajar dan berkembang, karena kalau misalnya kita sudah mau punya kemauan, pasti kemampuan itu juga akan datang dan sukses bersama. Itu dari saya. Fokus ya Ibu, fokus tuh follow one course until successful. Nah kebanyakan UMKM, kebanyakan kita ibu rumah tangga gitu, bapak-bapak yang pengen bangun usaha tuh nggak fokus. Jadi sambil kerja, sambil ini. Akhirnya nggak ada yang total gitu, nggak ada yang total. Nah itu persis yang saya lakukan juga. Saya sambil kuliah, sambil ini pusing. Nah kalau kita memancarkan energi pada satu titik, pasti itu akan berkembang dengan lebih baik. Maka kalau Bapak Ibu udah yakin banget sama bisnisnya, ya kalau bisa sih all in ya, fokus gitu. Karena kebanyakan orang-orang sukses juga dikenal biasanya karena satu. Bill Gates karena Microsoft, Steve Jobs karena Apple. Nah Bapak Ibu dikenal karena apa? Nah itu harus dipilih satu, dan itu persis sangat penting. Saya juga sekarang lagi berusaha untuk fokus mengembangkan ini, karena yang fokus all in aja belum tentu sukses, apalagi yang terpencar-pencar. Nah, kedua, tahu kenapa. Alasan pertama kita mau jadi pengusaha, alasan kita mau menjadi entrepreneur. Karena jadi pebisnis itu susah ya, Bapak Ibu, bener gak? Betul ya, susah ya. Nah maka kalau kita nggak punya motivasi yang kuat, nggak punya alasan yang kuat, kita akan dengan mudah menyerah, dengan mudah putus asa. Maka itu penting untuk mengenal why, motivasi kenapa kita pengen, supaya kita bisa menjalankan itu semua dengan kegigihan, dengan semangat, dan akhirnya berhasil bersama bukan untuk kita aja, bukan untuk keluarga kita, tapi untuk Indonesia. Oke, terima kasih. Udah cukup.